Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan membahas mengenai laporan proyek perusahaan misi rahasia event and wedding organizer dalam mata kuliah praktikum sistem akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Ali Imran, lalu ada Muhammad Denny Kurniawan, dan juga ada Ade Dwi Putra. Oke, baik. Untuk pembahasan dalam materi ini akan kami bagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan sendiri itu terdiri dari profil usaha, struktur organisasi, dan sistem-sistem prosedur yang ada di dalam perusahaan ini. Lalu yang kedua, penjelasan. Penjelasan ini mengenai sistem akuntansi, catatan, dan dokumen. Dan bahasan terakhir yaitu penutup yang ditutup oleh kesimpulan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan mengenai profil usaha, struktur organisasi, dan sistem-sistem prosedur. Yang pertama, profil usaha. Misi rahasia Event and Wedding Organizer adalah suatu usaha yang bergerak di bidang usaha jasa. Kita kilas balik sedikit mengenai sejarah dari misi rahasia Event and Organizer. Jadi, nama tersebut terinspirasi dari misi rahasia ketika ingin memberi kejutan kepada temannya. Nama tersebut sangat menarik bagi orang lain agar mereka penasaran, apa sih itu misi rahasia? Perusahaan ini didirikan oleh Riri dan mengajak rekannya dari teman SD-nya. Karena waktu duduk di bangku SMA, mereka sering melihat adanya konser di Samarinda. Untuk sementara ini, perusahaan ini masih beroperasi di daerah Samarinda dan sekitarnya. Usaha ini mulai berjalan pada bulan Desember 2019, yang mana pada saat itu klien pertama mereka adalah teman dari owner misi rahasia. Dan akhirnya pada tahun 2020, usaha ini mempunyai atau memfikskan namanya menjadi misi rahasia Event and Wedding Organizer. Dan akhirnya untuk menjalankan usaha ini, perusahaan ini mencari klien melalui sosial media, membagikan kepada teman-temannya, serta bekerja sama dengan vendor-vendor yang telah atau sudah memiliki nama lah di Samarinda. Terus juga owner lebih memilih jenis, kenapa sih owner tuh lebih memilih jenis usaha ini? Jadi owner itu lebih memilih jenis usaha ini dibandingkan dengan jenis usaha lainnya, karena Samarinda ini memiliki peluang yang sangat besar, potensi yang sangat besar, apalagi kan Samarinda ini akan menjadi kota penyangganya ibu kota negara yang baru, IKN Nusantara. Selain itu, ada hal-hal yang terkadang dilewatkan orang-orang saat menikah, dan perusahaan ini memberikan konsep baru dalam perwedingan. Perusahaan ini tidak hanya mengkonsepkan acara, tetapi juga memilih warna, apakah bajunya sesuai atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi yang ada di perusahaan ini. Yang pertama, 2 orang pemilik yang merangkap sebagai bagian keuangan, bagian acara, dan kepala bagian lapangan. Yang kedua, serta karyawan yang bekerja di lapangan. Lanjut, sistem-sistem prosedur yang pertama, perusahaan melakukan pemasaran melalui sosial media. Kedua, klien melakukan konsultasi kepada bagian acara. Ketiga, klien mendatangi kontrak kerjasama terhadap perusahaan yang disetujui oleh owner. Keempat, klien membayar uang muka dan catatan oleh bagian keuangan. Kelima, perusahaan menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh klien dalam acara. Keenam, perusahaan menjalankan kegiatan acara yang diserahkan kepada bagian lapangan. Ketujuh, klien membayar sisa uang sesuai dengan kesepakatan dan dicatat oleh bagian keuangan. Kedua yaitu penjelasan. Penjelasan terdiri dari sistem akuntansi, catatan, dan dokumentasi. Yaitu sistem dokumentasi terbagi menjadi 2. Di sini pada misi rahasia ini terdapat 2 sistem, yaitu sistem penerimaan kas dan sistem pengeluaran kas. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem penerimaan kas. Penerimaan kas terutama berasal dari hasil penjualan jasa. Klien biasa melakukan pembayaran dengan dua cara,
yaitu pertama, mengirim uang melalui rekening perusahaan, biasa lewat transfer, dan lain-lainnya. Yang kedua, yaitu dengan melakukan pembayaran secara tunai ke isi rahasia, event, dan wedding organizer. Selanjutnya, sistem penerimaan kas, yaitu klien mengirimkan langsung bukti pembayaran ke owner. Setelah itu, pembayaran kas tersebut sebagian kas untuk keperluan dalam usaha tersebut dan sebagiannya untuk penerimaan kas. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penerimaan kas, yaitu di sini ada tabel, yaitu pertama memulainya, lalu menerima hasil penjualan jasa. Lalu setelah itu membuat faktur penjualan tunai. Setelah membuat faktur penjualan tunai ada dua, yaitu diserahkan ke klien, yang satunya lagi diserahkan ke bagian keuangan. Setelah itu bagian keuangan mencatat faktur penjualan tunai, lalu diarsipkan, lalu melakukan pencatatan pada penerimaan kas. Setelah itu membuat jurnal penerimaan kas dan selesai. Selanjutnya yaitu sistem pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas dilakukan untuk pembelian barang-barang. Biasanya ya yang kita tahu, kalau event organizer nih, mereka membeli bahan-bahan yang mereka pakai untuk kebutuhan pada saat di lapangan. Dari event-event tersebut juga melakukan pembayaran gaji kepada karyawan. Biasanya karyawan itu digaji sesuai karyawan yang dibutuhkan pada saat terjadi event tersebut, event wedding tersebut. Sistem pengeluaran kas juga biasanya menggunakan uang tunai dan dicatat oleh owner ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, saya di sini akan menjelaskan sistem pengeluaran kas. Pertama mulai yaitu meminta untuk pengeluaran biaya operasional. Lalu membuat bukti pengeluaran kas. Setelah itu dicatat bukti pengeluaran kasnya dan mencatat membuat catatan pada pengeluaran kas. Yaitu yang kedua, membayar gaji karyawan, membuat kwitansi, lalu dicatat ke kwitansi, dimasukkan lagi ke pencatatan pada pengeluaran kas, lalu dibuatkan jurnal pengeluaran kas, dan selesai. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai catatan dan dokumen yang terdapat pada perusahaan misi rahasia event and wedding organizer. Saya akan membahas yang pertama, yaitu catatan. Catatan ini terdapat dua catatan, yaitu jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jadi jurnal penerimaan kas dalam perusahaan misi rahasia event and wedding organizer itu berfungsi untuk mencatat semua uang yang masuk ke dalam perusahaan, seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, penerimaan pembayaran secara kredit, dan juga mungkin kalau ada penjualan aset lainnya. Lalu catatan yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas pada perusahaan misi rahasia event and wedding organizer ini dibuat dengan tujuan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Selain fungsi itu juga, jurnal ini juga bisa digunakan perusahaan sebagai alat untuk pengawasan terhadap kas dan setara kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti gaji dan pengeluaran-pengeluaran biaya operasional lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dokumen yang ada dalam perusahaan ini. Bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas kecil, dokumen ini dibuat pemakaian dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Permintaan pengisian kembali kas kecil, dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan
bukti kas keluar guna pengisian kembali dana kas kecil. Lanjut, faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai adalah catatan atau rekaman transaksi penjualan. Setiap dokumen faktur penjualan bisa digunakan untuk pertanggungjawaban pada saat pembuatan laporan keuangan. Dalam transaksi penjualan terdapat dua jenis faktur. Selanjutnya, kwitansi. Kwitansi memiliki tujuan penggunaan sebagai salah satu bukti atau transaksi. Akan tetapi, selain digunakan untuk bukti transaksi yang terjadi, pembuatan dokumen kwitansi juga bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Selanjutnya yaitu penutup. Dari kesimpulan tersebut yaitu misi rahasia event and wedding organizer adalah suatu usaha yang bergerak di bidang usaha jasa. Usaha ini masih berorientasi di daerah Samarinda dan usaha ini mulai beroperasi pada bulan Desember 2019. Struktur organisasi misi rahasia event and wedding organizer terdiri dari 2 orang pemilik yang merangkap sebagai bagian keuangan, bagian acara, dan kepala bagian lapangan, serta karyawan yang bekerja di lapangan. Oke, mungkin itu saja. Baik, telah kita dengarkan semua penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Ucap terima kasih kami sampaikan kepada misi rahasia event and wedding organizer, terutama Mr. Ri and teman-teman yang sudah presentasi, Imron, Denny, dan juga Putra, serta kepada dosen praktikum sistem akuntansi kami, Ibu Varianti, yang telah membimbing kami dari awal pembuatan laporan proyek hingga presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya, saya mewakili kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.